semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman-teman media, izinkan dulu yang pertama saya dan Gusan ingin menyampaikan pertama permintaan maaf kalau selama kampanye kami ada yang kurang berkenan di seluruh warga Jawa Timur. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami di lapangan. Ada yang memang terang-terangan, namun ada yang memang melalui doa, melalui tidak secara terang-terangan menampakkan secara fisik. Kami ucapkan terima kasih atas supportnya dan dukungannya kepada kami berdua. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan mohon doa dan dukungannya nanti pada tanggal 27 November 2024. Kami dan Gusan memang jarang bersama-sama karena waktu yang sangat terbatas. Kami memang sengaja untuk bergerak paralel. Jadi kami selalu ada di lokasi yang berbeda. Namun hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Timur sudah kami datangi. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, tergantung dari biasanya kami memang diundang oleh warga. Jadi kami tidak mengadakan sendiri, namun kami diundang oleh warga untuk hadir di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kelima, saya melihat banyak permasalahan-permasalahan yang kami temukan di lapangan yang menurut saya rakyat membutuhkan dukungannya karena ini sangat-sangat mendasar di dalam kehidupan warga Jawa Timur. Yang pertama adalah soal pertanian. Hampir semua wilayah ngeluh pupuk. Yang kedua adalah nelayan, di mana mereka sampai sering terbelit utang karena mereka harus berlayar dengan, kalau mereka harus mencari nafkah, mereka harus hutang dulu gitu. Jadi menurut saya ini dasar sekali. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal masalah pendidikan, di mana di beberapa daerah banyak sekali yang mengeluh tentang ijazah-ijazah yang ditahan, maupun mereka kesulitan untuk membayar biaya pendidikan. Sehingga banyak sekali di antara mereka yang tidak sekolah. Ada yang mereka menyekolahkan, akhirnya kemudian mereka harus jarak jauh antara orang tua dan murid, karena orang tua dan anak, karena mereka misalkan memondokkan anaknya karena ketidakmampuan membayar sekolah untuk mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah masalah infrastruktur. Di beberapa wilayah banyak terjadi banjir dan kekeringan. Ini adalah fenomena yang ambivalens gitu, dimana saat musim hujan mereka banjir, bahkan even hujan baru berapa kali ini mereka sudah kebanjiran. Namun di satu tempat juga mereka kekeringan. Jadi ini menurut saya ada sesuatu manajemen yang harus kita perbaiki soal infrastruktur pengelolaan air. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan transportasi.
di mana beberapa lajur tertentu itu sampai saya juga bingung kalau dikatakan misalkan warga Situbondo ngatakan, Bu, kami ini macet sekali. Saya secara teori itu kok aneh gitu, pasti ada sesuatu yang aneh. Kemudian di sisi lain ada di misalkan Gresik, Lamongan, Tuban itu hampir tiap hari ada kecelakaan. Sampai yang luar biasa, para sopir truk ini menyiapkan ambulans sendiri yang dikelola oleh kelompok mereka sendiri kalau terjadi kecelakaan. Jadi saya ingin menyampaikan ada fenomena ini yang nanti saya akan jelaskan kenapa demikian gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah ya tadi masalah kesehatan. Seringkali kemudian mereka ngeluh karena misalkan saat mereka berobat untuk cuci darah ataupun kemoterapi, mereka harus pergi ke luar kota yang jaraknya cukup jauh. Saya pernah ke jalan dari Pacitan ke Banyuwangi itu 12 jam. Dari ujung ke ujung itu 12 jam. Dan rata-rata kalau misalkan dari Bondowoso ke Jember itu bisa 2-3 jam. Dan jalannya berkelok-kelok. Menurut saya itu salah satu masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah untuk orang-orang disabel. Seringkali kita melihat, terutama saya melihat di beberapa daerah itu banyak sekali orang disabel. Mereka seperti berkelompok itu di suatu tempat. Dan saya waktu ke Mensos saya sempat mencurigai ini karena kok aneh gitu loh, satu desa banyak sekali yang disabel. Ternyata setelah saya coba bawa airnya, ternyata kandungannya ada yang ngandung yang punya ferro atau besi. Zat besi itu cukup tinggi sehingga impact-nya kalau jangka panjang buat orang menjadi disabilitas, terutama Down syndrome dan mental. Nah, kemudian juga para petani ngeluh saat pasca panennya, di mana saat mereka nanam itu kebutuhannya besar, namun saat mereka menjual harga tidak memadai dengan harga tanam. Dan kemudian saat mereka butuh, mereka mereka membeli dengan harga yang lebih mahal daripada mereka menjual begitu.